semuanya, apa kabar? Kembali lagi sama saya, Christina Natasha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Apa sih aplikasi Mendeley? Nah, aplikasi Mendeley ini berguna untuk pengutipan dan juga mempermudah kita untuk memasukkan data di daftar pustaka. Jadi cocok banget untuk kalian yang lagi ngerjain skripsi ataupun jurnal ataupun tugas apapun itu yang membutuhkan daftar pustaka, kutipan, dan footnote. Nah, selengkapnya kita lihat video setelah ini ya. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload Mendeley Desktop di laptop atau di komputer kalian. Kenapa harus di-download? Karena ini bukan aplikasi bawaan, kecuali kalau memang kalian udah pernah install sebelumnya ya lebih baik. Gimana cara downloadnya? Kalian tinggal ketik di Google seperti biasa kalian download sesuatu. Dan ini gampang banget downloadnya, mudah ditemukan dan juga gratis. Jadi kalian nggak usah khawatir apakah ini berbayar atau enggak, karena ini gratis. Juga kalian gak usah pusing ini makan storage nggak sih atau bakalan ngemot nggak sih karena laptop saya jadul atau apa segala macam. Ini hanya makan 2 GB. Jadi kalian hanya menyisihkan 2 GB dari space di laptop kalian atau di komputer kalian. Kalian bisa nge-running aplikasi Mendeley ini. Yang mana sih aplikasinya? Yang ini guys nih. Nah ini Mendeley Desktop namanya. Kita coba buka ya. Nah, ini dia tampilan pertama yang akan kalian lihat saat kalian menggunakan Mendeley Desktop. Ini sih karena saya udah login, jadi tampilan pertamanya kayak gini. Nanti kalau nggak salah itu di awal-awal kalian disuruh login dulu, hanya pakai Google aja, ini namanya juga nama saya, karena pakai akun Google saya. Nah, pokoknya ini tampilan pertama dari Mendeley. Langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah ada install Microsoft Word. Kalau nggak salah, yang yang bisa bekerja sama lah ya namanya, yang bisa bekerja sama dengan si Mendeley ini itu Microsoft Word-nya yang di atas 2013. Pokoknya minimal itu Microsoft Word yang 2013. Kalau di bawah itu kalau nggak salah sih kayaknya nggak bisa. Nih kalau udah dikonekin ke Mendeley-nya, di sini langsung ada muncul nih, kita lihat di referensi langsung ada nih Open Mendeley gitu. Nah, kita balik ke Mendeley-nya. Oke. Ini dia Mendeley-nya yang kalian lihat ya, tampilan pertama. Ini yang kosong ini kita sebut tampilan nomor 1. Ini folder tutorial, untuk tutorial kali ini masih kosong karena nanti saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk menambahkan file di folder ini. Gimana cara kita lihatnya? Kita klik all document. Nah, ini dia file sumber yang pernah saya gunakan di aplikasi Mendeley ini. Ini tampilan pertama di mana kita bisa melihat file apa aja yang pernah kita gunakan sebagai sumber kita di tugas-tugas atau di skripsi kita. Ini ada berapa banyak? Di sini ada authors-nya, ada title-nya di sini. Nah, ini karena dari web, jadi namanya www.hukumonline.com. Di sini ada tahunnya, di sini ada di mana sih dia diterbitkan, kalau jurnal ini di mana sih. Nah, terus ini ada tanggal kapan kita tambahinnya. Ini ada bintang, ini bisa kita gunakan untuk kita favoritin. Jadi kalau kita misalkan mau cari nih atau kita nanti mau baca lagi, kita tinggal pencet. Nanti dia langsung ada di file tertentu nih di sini, di folder tertentu, bukan file, sorry. Di favorit ini kita buka, nanti dia ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini tampilan yang saya puter-puterin ini namanya tampilan nomor 2 atau kita biasa sebut dengan metadata atau informasi. Informasi tentang apa sih? Informasi terkait dengan file yang ada di tampilan nomor 1. Kita coba ya. Diklik. Nah, ini dia. Di sini ada judulnya. Ini harusnya judul, tapi karena dia dari dari web, jadi judulnya di sini juga title, di sini jadi sama sesuai. Atau kita coba yang lain ya. Nah, ini dia. Di sini title-nya sesuai ya. Nah, ini tipenya. Ini tipe filenya ini tentang apa nih? Kayak misalkan ada skripsi, ada jurnal, lalu nih ada buku kah atau ensiklopedia kah? Nah, film kah? Bisa. Nah, di sini juga tipenya, di sini judulnya, lalu di sini ada penulisnya. Sesuai ya. Nih.
Lalu di sini tipenya jurnal, tahun diterbitkan, volume berapa, dan ada berapa halaman. Lalu di sini ada abstrak dari jurnal tersebut. Lalu di bawahnya ada keterangan lainnya. Nah, hal yang penting yang harus kalian perhatikan, jangan sampai salah, jangan sampai kelewat, yaitu adalah kalian harus memperhatikan bahwa di layar kedua dan di layar pertama ini harus seimbang, harus sama. Jadi kalau judulnya di sini adalah ini, ya di sini juga harus sama. Atau kebalik deh, misalkan di sini judulnya kita buka ya filenya. Nah, ini kan judulnya ini nih, udah sama belum nih sama di metadata di tampilan nomor 2 ini? Harus sama, karena apa? Karena di tampilan nomor 2 ini adalah yang kita gunakan sebagai kutipan nanti di skripsi atau di tugas kita. Dan yang akan kita gunakan juga sebagai daftar pustaka di skripsi atau tugas yang kita gunakan. Jadi, tampilan nomor 2 ini krusial banget dan harus benar. Emang bisa diedit? Bisa, jangan khawatir sayang, di sini bisa kita edit nih kalau tidak sesuai. Tapi udah sesuai jadi nggak usah kita edit, oke? Pokoknya ini harus sama, ini judulnya harus sama, lalu autorsnya juga harus sama, Doni Sigit Pamungkas, nah kayak gini. Ini tipenya jurnal, abstraknya juga harus sama. Oke, aman ya, berarti kali ini kita aman. Kita balik lagi. Nah, kejadian dari pengalaman saya pribadi adalah, waktu saya belum pinter lah ya, sekarang juga belum pinter sih, cuma udah ngerti dikit. Dulu saya belum ngerti sama sekali gimana cara menggunakan Mendeley ini. Dan yang fatal adalah, nih kita lihat ya, ada file kayak gini nih, saya juga awalnya kaget, ih beda nih. Nah, ini kan file aslinya, memang gak ada judul segala macamnya, tapi kok judulnya jadi seperti ini, jadi kayak not found lah ya. Lalu penulisnya juga KF, siapa KF, publicationnya juga jadi luar negeri, abstraknya juga nggak nyambung. Nah, ini saya gunakan sebagai kutipan di tugas saya dan itu hasilnya zonk. Itu salah, karena memang salah. Karena nggak sesuai apa yang kita kutip sama sumber kutipannya itu berbeda. Saya nggak ngerti tuh waktu itu kalau misalkan ini bisa diedit. Nah, karena sekarang udah ngerti, kita edit. Kita coba edit ya. Kita hapus. Coba misalkan kita tulislah metode penelitian ya. Metode penelitian. Autorsnya di sini karena nggak ada, kita bikin siapa ya? Coba kita lihat. Ada nih, kita bikin deh namanya misalkan Bambang Hadikusumo. Berarti kita tulis Hadikusumo. Kok tapi maaf lagi. Hadikusumo sama Bambang. Enter. Oke, publication-nya ini ada di belakangnya nih, kita bikin Universitas Islam Negeri. Aduh, kelihatan nih. Oke lah, pokoknya intinya bisa diedit gitu. Aku hanya mau ngeliatin ke kalian kalau ini bisa diedit kayak gini nih. Nah, kita back. Oke. Lalu gimana sih caranya? Ya, kita upload file nih, kita bikin folder, create folder ya, kayak biasa lah, bisa lah kalian kayaknya. Jadi ini ada foldernya kosong. Gimana caranya kita nambahin file yang ada di sini? Ada dua cara, yaitu drag and drop. Pokoknya kalian udah pasti udah jago lah kalau nge-drag mah. Nih kita bikin ya. Ini contoh aja sih. Kita bikin saat ini nih, kita upload di drag. Ada tuh muncul ya kan, atau ada cara lainnya yaitu di sini masih loading. Nah di sini add, nah di sini dia guys, nanti di sini muncul seperti kita biasalah, kita biasa upload file, pasti udah pada jago juga. Nah kita lihat di sini mau yang mana nih, kita coba yang ini ya. Oke. Nah, muncul tuh langsung ini autorsnya. Oh ya, ini filenya adalah PDF. Ini title-nya ada. Tahun berapa nih? Nah, di sini editnya itu dia tanggal berapa di tanggal. Dia bisa tanggal, bisa jam. Pokoknya waktunya kapan nih di-update ke Mendeley ini. Nah, kita pencet ya ini. Pencet, kita klik. Sama nggak? Sama nih. Nah, autorsnya siapa?
Nah, ini autorsnya agak beda ya. Oh bener deng, M. Ruslan, Milar, Wartati T. Ruslan, bener. Jurnalnya di sini. Nah, oke, sekarang gimana caranya kita nge-highlight? Oke, kita belajar ya. Misalkan mana nih yang mau kita highlight? Kan ini deh, metodenya kita highlight ya, ceritanya aja nih, makan contoh. Penelitian ini dilakukan dengan, nah, ini kita blok, kita highlight nih yang kayak gambar spidol gitu. Highlight. Nah, terus gimana caranya kita mau tambahin note? Kita blok. Nah, ini bisa diganti ya warnanya. Nih, misalnya kita ganti warna pink. Idih, cakep. Kita blok, kita tambahin add note. Nah, ya, beritanya kita tambahin note yang misalkan kita ketik penelitian yuridis normatif. Gunanya apa sih tambahin note ini? Nah, ini akan seperti ini. Jadi gunanya adalah kalau kalian nanti mencari catatan-catatan kalian, kan kalian nggak mungkin dong baca semua ya. Ini mah bagus aja ada foldernya dan cuma 2, kan kalian nggak akan mungkin sumbernya cuma 2 nanti kalau ngerjain skripsi atau tugas. Nah, misalkan kalau tampilannya kayak gini nih, atau misalkan di folder ini ternyata filenya banyak, kita tinggal carinya gampang. Yang mana sih waktu itu aku pernah bikin catatannya? Kita buka di sini. Nah, di notes, nah ini ada nih penelitian yuridis normatif. Kita klik, nah muncul nih si warna pink ini, metode penelitian yuridis normatif. Itu caranya. Lalu kita belajar lagi tentang parafrase. Kita coba ya. Parafrase ini teknik yang digunakan untuk kita tidak menjadi seorang plagiat. Apa sih plagiat? Plagiat itu meniru. Niron bahasa Sundanya mah, bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya plagiarism. Kita blok. Biasanya kan kalian, ayo siapa nih yang kalau ngerjain tugas hanya di blok, Ctrl C terus Ctrl V. Ya, itu namanya copy paste. Iya, namanya itu plagiarism. Kalian bisa dituntut, hati-hati. Nah, kalau ngerjain skripsi kan nggak bisa kayak gitu ya. Dan nanti kalau dicek di Turnitin, aplikasi yang ngelihat seberapa besar sih plagiarisme kita, nah itu bisa ketahuan nih. Apalagi kalau kita nggak pakai sumber, nggak pakai kutipan, nah itu fatal banget. Gimana caranya? Kita blok, Ctrl C, Ctrl V udah bisa jago lah ya, copy paste, Ctrl T, kita buka Word-nya. Nah ini udah ada contohnya, tadi aku udah bikin contoh. Kita ini aja biar nggak salfok ya. Nah, Ctrl V. Nah ini dia tadi yang kita copy dari yang sebelumnya, agak berantakan sih, nggak apa-apa ya. Oke, ini dia yang kita gunakan biasanya tanpa memberikan kutipan, tanpa memberikan sumber. Biasanya kita hanya copy selalu, ya udah aja. Ya ini kerjaan aku, padahal bukan. Nah, gimana caranya? Kita bikin. Kita cari kata-kata yang lain. Misalkan, kita bikin sederhana aja. Penelitian ini dilakukan gunakan jenis penelitian yuridis normatif dan juga menggunakan pendekatan konseptual. Ganti kata-katanya, kita cari yang sama. Lalu, oh ya, kalau mau mengutip, kalau bisa titiknya nanti di akhir kutipan. Kita insert citation. Oh ya, kita ingat-ingat dulu. Tadi ini yang mana filenya? Yang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan, bla 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 bla. Terus ingat dia filenya itu judulnya yang mana. Balik lagi, kita insert citation. Nah, kita ketiklah tadi. Nah, ini dia. Oke, kita klik di depannya. Halaman berapa ya tadi? Misalnya halaman 2 ya. Oke. Nah, muncul nih halaman 2. Ini kan contoh ya. Maaf kalau nggak sempurna banget, pokoknya hanya mau ngasih tahu kalau ini caranya untuk kita mengutip. Lalu, pastikan kutipannya dulu, baru titik. Kita kasih titik.
Oke, selesai. Nah, ini bisa diganti modelnya ya. Kayak misalkan kita klik, ini kan modelnya American Physiological Association 7 Edition. Kita ganti pakai yang 6 Edition juga bisa, nggak masalah. Tunggu. Oh, nggak berubah ya. Kita ganti aja yang lain deh. Ini pakai yang ini nih. Nah, jadi berubah kan modelnya. Pokoknya di sini bisa disesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Nah, ini tipenya bisa disesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Misalkan kalau di kampus saya sih dia gunainnya yang edisi ke-7. Jadi kita ganti lagi. Oke, selanjutnya kita belajar bikin daftar pustaka dengan mudah. Daftar pustaka. Insert bibliografi. Nah, langsung keluar deh ini di sini. Oke. Nah, itu dia tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley Desktop. Semoga semua yang dijelaskan di video tadi bermanfaat untuk kalian. Saya hanya ingin membagi ilmu yang saya punya, hasil dari pelatihan Mendeley juga. Dan mohon maaf sebelumnya jika hasilnya tidak 100% bagus atau tidak 100% bermanfaat. Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau nggak 100% bermanfaat. Setidaknya 20%, 30% tentang daftar pustaka bermanfaat lah ya. Pokoknya dimanapun kalian berada, sehat selalu, stay safe, tetap pakai masker, dan jaga prokes. Oke, terima kasih.